Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Indonesia News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Kuasa hukum Eliezer minta saksi bicara jujur dan tak berbelit, ini menyangkut masa depan Baradae. Tribunnews.com, Jakarta, kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi meminta kepada 12 saksi yang akan diperiksa dalam sidang hari ini, Senin, 31 Oktober 2022, untuk berkata jujur. Keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dinilai penting, karena bakal mempengaruhi nasib hukum kliennya. Tak hanya itu, Roni juga meminta kepada para saksi untuk tidak berbelit dalam menyampaikan keterangan. Jangan berubah-ubah. Jangan berbelit-belit. Karena ini menyangkut dengan hidup orang, menyangkut dengan masa depan dari Baradae, kami sangat memohon supaya para saksi-saksi ini berkata jujurlah, ucap Roni kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Lebih lanjut, Roni juga meminta kepada majelis hakim untuk dapat menerapkan mekanisme pemeriksaan terpisah kepada para saksi. Hal itu karena untuk menghindari adanya potensi keterangan yang sama antara para saksi sehingga dapat memberatkan posisi Baradae. Kami berharap bahwa saksi ini, kami akan memohon kepada majelis hakim supaya mereka diperiksa secara terpisah. Jangan digabungkan. Karena kami tidak mau keterangan mereka ini menjadi sama kemudian akhirnya memberatkan klien kami, kata dia. Kami akan meminta secara langsung di ruang persidangan tetapi kami mempercayai bahwa proses di persidangan ini akan berjalan berkeadilan, kata Roni. Roni pun mengungkap saksi dalam sidang Baradae ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Saksi merupakan orang-orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ataupun ajudan Verdi Sambo. Roni menyatakan, untuk pemeriksaan saksi ini akan dibagi menjadi 4 klaster atau kelompok, mulai dari saksi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling hingga di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saksi ini kita sudah dibagi 4 klaster atau 4 bagian, yang pertama adalah rumah Saguling, kedua adalah rumah Bangka, ketiga adakah rumah Duren 3, dan keempat adalah ajudan atau ADC atau sopir Verdi Sambo, bekas ajudan, kata Roni. Roni belum menjelaskan apa saja yang nantinya akan ditanyakan kepada para saksi tersebut. Hanya saja, dia memastikan akan menggali seluruh keterangan atau informasi yang diketahui oleh para saksi secara jujur dan apa adanya. Ini yang menjadi fokus kami untuk 4 klaster ini, nanti kami akan menggali keterangan dari beberapa saksi fakta yang menurut kami penting untuk kami gali keterangan saksinya, kata Roni. Berikut daftar saksi yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang hari ini. A. Saksi yang bekerja di rumah Saguling. 1. Susi, Art. 2. Sartini, Art. 3. Rojiah, Art. 4. Damianus Labakobam Damson, Security. B. Saksi yang bekerja di rumah Bangka. 5. Abdul Somad, Art. 6. Alfonsius Dualurang, Security. C. Saksi yang bekerja di rumah Duren 3. 7. Daryanto Kodir, Art. 8. Marjuki, Security Komplek. D. ADC Ajudan Supir Verdi Sambo. 9. Adzan Romer, Ajudan. 10. Daden Miftahul Haq, Ajudan. 11. Prayogi Iktarawikaton, Supir. 12. Farhan Sabilah. Dakwaan Jaksa. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum, JPU, mendakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rizal alias Bribka RR, dan Kuat Maruf secara bersama-sama terlibat perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Penembakan terhadap Brigadir Yosua diketahui dilakukan pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 No 46, Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar jaksa saat dalam surat dakwaan.
Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa sebagaimana terancam pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Sedangkan hanya terdakwa Ferdy Sambo yang turut didakwa secara kumulatif atas perkara dugaan obstruction of justice, OJ, untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Atas hal tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 Yungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Yungto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP Yungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sebut jaksa.